Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat keturunan beliau dan para pengikut beliau ila yaumil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kembali insyaallah hari ini bihaulillah wa quwwatillah wa iradatillah wa biiznillah wa biidznillah kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Aqidatul Najib fi Ilmi Usuluddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli rahimahullahu ta'ala wa ala alihi wa sahbihi wa bi ashabihi bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah olehmu menjadi bahwasanya tiada tersembunyi bahwa wajib umum segala sifat aina daripada wajib diri sifat itu, dan pada ketika itu maka pada anak musannif itu dua dakwah. Yang pertama, bahwasanya berkehendak oleh tiap-tiap kehendak lainnya kepadanya itu mewajibkan bagi Allah Ta'ala bersifat dengan diri segala sifat aib. Dan yang kedua, sifat ini tadi mewajibkan umumnya bagi sekalian tempat ta'alluqnya, dan itu mungkin dengan nisbah bagi kudrat dan iradah daripada sekalian yang kewajiban dan sekalian yang jaizat dan sekalian yang mustahilat dengan nisbah bagi ilmu. Tetapi dalil telah menyebutkan akan dia oleh musannif dengan katanya, jikalau ternafi daripadanya suatu hingga akhirnya itu hanya saja keluar natijahnya bagi dakwah yang berkaitan. Karena yang lazim atas ternafi itu ketiadaan wujud daripada segala dan bermula demikian itu setelah itu yaitu tiada ta'alluq dengan dia oleh segala sifat ini, dan adapun setelah ta'alluq dengan dia oleh segala maka dia menganggap daripada wujud malaikat bahwa dikatakan beberapa itu bersamaan sekalian dan ta'alluqi. Maka ta'alluq dengan setengah tiada dengan setengah lainnya itu ta'alluqi dengan dalil yang menguatkan dia. Maka lazim atas ternafi umumnya itu ketiadaan wujud suatu daripada segala maka Allah Ta'ala dan katanya, karena jika ternafi suatu daripadanya hingga akhirnya ini isyarat dengan demikian itu kepada dua bias bermula aturan keduanya seperti ini. Jadi menjadi sedih jika ternafi suatu daripada segala sifat aina mestinya tidak dapat wujud suatu daripada segala baru ini. Tetapi dia dapat wujud suatu daripada segala baru ini batal, karena jika tiada dapat wujud sesuatu daripada segala baru ini niscaya dia dapat berkata kepadanya oleh
oleh tiap-tiap barang lainnya. Dan ketahui olehmu bahwasanya bermula wujud lazim ketiadaan dapat wujud sesuatu daripada segala nama ini karena ternafi suatu daripada segala sifat ini. Bahwasanya jika ternafi hajat niscaya ternafi lah tinggal lagi itu, tetapi sekalian sifat itu pun ternafi karena bahwasanya hajat itu syarat padanya. Dan apabila ternafi segala tinggal daripada sifat niscaya lazimlah lemah, maka tiada didapat wujud sesuatu daripada segala nama ini. Dan jika ternafi kudrat atau umumnya niscaya lazimlah lemah, maka tidak mungkin bahwa dapat mengadakan sesuatu daripada segala nama ini atas barang yang telah lalu sebutannya. Dan jika ternafi iradat atau umumnya niscaya ternafi kudrat dan iradat, maka seolah-olah kudrat itu buruk daripada iradat. Pada apa? Jadi menjadi kudrat itu seolah-olah cabang daripada iradat. Ini dalam ilmu akal, dalam akal kita. Jadi kuasa itu bagian buruk cabangnya daripada iradat, seolah-olah menjadi kudrat juga, iradat juga. Nah, kalau ayat itu syarat berdirinya 6 sifat. Nah, jadi kita kaji ulang kembali mengenai kajian sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani itu 7: kudrat, iradat, ilmu. Lalu ayat yang keempat sama besar kalam. 7 jadinya. Ayat itu halaman di tengah. Nah, jadi 3 kudrat, iradat, ilmu. Itu ayat langsung sama besar kalam. Kenapa ayat ini letaknya di tengah? Karena ini syarat, arti syarat. Mau kadang ini harus ada. Bila syaratnya ini ada, mustahil kudrat itu ada, mustahil iradat itu ada, mustahil ilmu itu ada, mustahil sama itu ada, mustahil basar itu ada, mustahil kalam itu ada. Karena syaratnya ada. Ini menjadi ta'alluq yang kudrat iradat. Syarat sifat 6 ini ada, itu hayat dulu. Maka ta'alluq hayat ini kata kemana-mana. Tahu ya kan? Nah, ada hubungan hayat ini kata kemana-mana. Nah, kalau kudrat iradah itu ditaksir, arti ditaksir itu bahasa kitanya memberi bakas, bahasa orang Bahari mengatakan pasti jadi. Bila kuasa Allah, kehendak Allah itu pasti jadi. Nah, lalu apa kaitannya dengan takdir? Takdir itu kan ketetapan Tuhan. Nah, ketetapan Tuhan. Kalau kudrat itu sifatnya Tuhan, iradat itu sifatnya Tuhan. Seolah seolah iradat kudrat itu cabangnya, puruknya daripada iradat. Kuasa itu seolah itu di sini cabang daripada kehendak. Nah, artinya kehendak dulu hanya terwujud kekuasaan. Mustahil kebisaan itu tanpa diwujudi oleh didahului oleh iradah. Maka kudrat iradah itu ditaksir pasti jadi. Nah, kalau sama bahasa kisah untuk membuka. Nah, gimana? Jadi sifat ma'ani ini ampun Tuhan. Maka
maka ini jangan dirampas. Kuasa itu ampun Tuhan, kehendak itu ampun Tuhan, ilmu ampun Tuhan. Ini sifat Tuhan nih. Kada boleh kita ini mengambil sifat Tuhan, memakai sifat Tuhan itu kada boleh. Sama itu sifat Tuhan, mendengar itu sifat Tuhan, besar melihat itu sifat Tuhan, kalam berkalam itu bakatan itu sifat Tuhan. Jangan dirampas, jangan diambil, jangan diakui. Sekali lagi paham ya, sambil minum dulu. Bismillah. Nah kayak ini kuasa Tuhan nampak lawan kita, ya kan? Nah Tuhan hendak akan hati kita. Berarti nampak kalau kehendak Tuhan apa isi kehendak? Diandalkan Tuhan di hati kita nih, rasa kepingin mengangkat gelas, hendak meminum kopi. Lalu dinyatakan Tuhan pulang kuasanya, kalau mengangkat gelas ini lawan di kita. Nah, lalu dimiringkan pulang gelasnya ini, dikawakannya pulang oleh sidin, dikuasakan. Berarti kuasa ini bukan kuasaku, ini kuasa Tuhan. Dirukakan pulang ke montong. Nah, lalu pulang terasa nyaman. Berarti dirasakan Tuhan pulang rasanya nyaman. Lalu Tuhan menampakkan aku ya Tuhan bersifat melihat, aku bersifat mendengar. Sifatku melihat itu aku gambarkan lawan ikam, sifatku mendengar itu aku gambarkan lawan ikam, sifatku bakalam itu aku gambarkan lawan ikam. Ini ya Tuhan sifatku, ini sifatku, jangan ikam pakai. Jadi kan ada lagi rasa aku melihat tuh kan ada anggapan di hati itu kan ada. Rasa aku berpandang itu kan ada anggapan di hati itu. Rasa aku mendengar itu kan ada di hati itu. Rasa misalnya kita tadi membaca suratul Mulk, surah Tabarak, Alladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bikinnya kan ada lagi rasa bakalam, rasa bertutur, rasa membaca. Seorang ini ada lagi bagi si perasaan membaca perasaan. Nah, perasaan membaca ini ada lagi lawan di kita, rasa dibaca akan. Ada lagi asa aku bisa membaca, asa aku kawan membaca, asa aku bisa membaca. Itu kan ada lagi di hati itu itu. Bila merasa aku bisa membaca, berarti kita merampas sifat Tuhan durhakannya. Jadi nang bersifat nang tujuh ini sidin dua, nang bersifat maknawiyahnya tujuh sidin dua, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nambah kuasa aku, nambah kehendak aku, punya Tuhan. Nambah pengetahuan, nang mengetahui aku, nang hidup aku, nang melihat aku, nang mendengar aku, nang bakalam aku. Kalam ampunnya nang bakalam inya juga. Panglihat ampunnya nang melihat inya juga. Pandengar sifatnya nang mendengar inya juga. Hidup sifatnya nang hidup
Inya dua. Ilmu sifatnya nan mengetahui, inya dua. Kehendak sifatnya nan berkehendak, inya dua. Kuasa sifatnya nan berkuasa, inya dua. Berarti sidim sabarataan. Nah ini yang disebut ujar Sayyidina Umar, mutu qabla anta mutu, matikan dirimu sebelum engkau bujur-bujur mati. Ini ngarannya dalam kajian tasawuf ada yang disebut mati itu mati hissi, ada yang disebut mati maknawi. Mati hissi itu ya awak kanjung kayak gedang, mata ada lagi melihat, telinga ada lagi mendengar, muntung ada lagi berpander, tangan ada lagi bergerak, kanjung kayak gedang. Itu ngarannya mati hissi. Nah disuruh ini kita dapat mati maknawi. Makanya nanti matiakan itu sifat maknawiyah lawan di kita. Sifat ma'ani itu Tuhan gambarkan lawan kita. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam nampak tergambar lawan di kita. Itu sifat Tuhan. Nah disuruh mati ini maknawiyah ini, nah sifat maknawiyah ini ampun kok ujar Tuhan, lain ampun ikan. Maka ikan yang sama sekali berperasaan di hati ikan, rasa melihat, rasa mendengar, rasa berpandang, rasa berkuasa, rasa berkehendak, rasa berpengetahuan, rasa hidup. Itu jangan Tuhan ikan kusuruh nih itu nanti mati akan. Ini ngarannya mati maknawi, ngarannya maknawiyahnya. Maknawiyah ini andaknya bukan di luar, andaknya di sini, fisik dalam hati. Lalu hati kita ini beranggapan nambah kuasa ya Allah pian, nambah kehendak ya Allah pian, yang mengetahui ya Allah pian, nambah ilmu ya Allah pian, yang hidup ya Allah pian, yang mendengar ya Allah pian, yang melihat ya Allah pian, yang mengalami pian. Lain ulun ini nah apa namanya wujud majazi aja. Wujud ulun ini wujud majazi aja. Ada ulun ini ada kisah pian. Pian mengisahkan diri pian nak ahad nak esa lawan di ulun ini. Ulun ini ada aja. Nah ada hakikinya pian. Ada ulun ini ada nisbi. Ada ulun ini ada nisbah. Ya tadi guru rancang. Nah ini ngarannya bawah dadampar. Nah adanya kolong dadampar, kolong meja ini dikarenakan ada meja. Coba kan mejanya ada kolong meja ini. Contoh lagi guru angkat. Nah ini kolong. Nah guru angkat. Ada lagi kolongnya. Kagak ada kalau berarti ada kolong meja ini karena ada meja, adanya hamba karena ada Tuhan. Paham kan? Jadi jangan mengaku hamba ada, Tuhan ada majazi, ada dinisbahkan dengan adanya Tuhan. Iya itu la ilaha illallah la mawjud bihaqqin illallah. Ada Tuhan hanya disembah kecuali Allah. Ada Tuhan yang mawujud hanya Allah. Bujur kada? Bujur. Berarti aku nih kada ada. Nah ada si di kamana tapi dari Tuhan. Kada pinandu kan? Kada pinandu kalau Tuhan melihat sidin melihat takkan.
Jauh kada, maka ujian ulang bahari jauh kada antara para kada terpantuk. Itu etikat kita ahlu sunnah wal jamaah. Kalau berantara berarti bertampat, ini tetap pantuk bawadah nadanya. Kemana lagi hendak memanggil wa huwa ma'akum aina kuntum, dia beserta engkau dimanapun engkau berada. Di mana aja kita, di rumah kah, di masjid kah, di pasar kah, di kampung kah, di pandulangan kah, dalam kelambu kah, kada berpisah lawan Tuhan. Lalu kita ini siapa? Hamba yang kita ini ngarannya hamba. Hamba yang sebujur-bujur, hamba yang diakui oleh Allah seikon aja insanun kamil. Insan yang kamil itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah panggil Nabi Muhammad dengan sebutan Subhanalladzi asra bi abdihi. Berarti Tuhan menyambat Nabi kada dengan sebutan Muhammad. Tuhan menyambat Nabi kita di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Isra, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi dengan sebutan Abduh. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ini nakawa mi'raj as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu mi'rajnya orang beriman. Ya ini nih. Nang disuruh matikan tadi, paham lah? Sifat maknawiyahnya itu jangan diakui, itu ampun Tuhan. Nang berkuasa tuh ya Tuhan aku, nang berkehendak tuh aku, nang berpengetahuan tuh aku, nang hidup tuh aku, nang melihat tuh aku, nang mendengar itu aku, nang bakalan bepandir itu aku begitu. Jadi ketika baca Yasin, baca salawat, baca zikir, baca tasbih, ada yang lagi malah seseorang yang membaca nang selama ini yang asal aku tuntung dan baca Yasinnya sampai ke dalam hati muntung boleh berpanggil, aku tuntung baca Yasin, aku tuntung baca Waqiah, aku tuntung baca Tabarak, aku tuntung mengaji sejuz, aku tuntung 2 juz, aku tuntung muratal, aku hafal Al-Quran. Boleh muntung dan aku pandir gitu boleh, tapi jangan masuk ke dalam hati. Karena bila masuk ke dalam jiwa berarti merampas ampun Tuhan. Ujar Tuhan itu ampun dah. Makanya Allah itu suruh anggap nambah kuasa itu dah. Anggap di hati ikan nambah kehendak itu aku. Anggap di hati ikan nambah ilmu itu nambah mengetahui itu aku. Anggap di hati ikan nan hidup itu aku. Anggap di hati ikan yang melihat itu aku. Anggap di hati ikan yang mendengar itu aku. Anggap di hati ikan yang cuat-cuat bapandir bakalam itu aku. Lalu apa kalamnya Tuhan? Maka belajar dahulu mulai sifat nafsiyah hanya sifat satria. Sifat nafsiyah nanti Bapak. Nafsiyah wujud, ekstensi dirinya kada tahu dikenali kalau punya kada bersifat wujud. Maka Tuhan zat ghaibul ghaib. Tuhan kita itu zat nang ghaibul ghaib, ghaib banget. Ghaib di antara lebih daripada nang ghaib, malaikat ghaib keren lagi Allah Taala. Maka dia dapat dikenali, dia bersifat wujud. Maka wujud itu sifat hiyal halul wajiban, hal keadaan yang wajib bagi zat. Arti keadaan guru ini keadaan guru amun guru kada bisi keadaan berarti guru kada wujud kada ada. Maka ini karena hal keadaan guru dapat dikenali oleh dia karena guru ada.
maka keadaan guru ada ini disebut hal. Allah Subhanahu wa taala jaga ibu gaib bersifat wujud. Inya hendak dikenali ya di dalam perkataan itu. Kuntukan zat wahfian. Aku adalah perbedaan dan manfaat tersembunyi di Tuhan. Fa'ahbabtuhan okraba. Aku senang, aku petunjuk untuk dikenali. Fahalaktul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Aku atuju ya Tuhan di ma'rifah dikenali. Supaya aku dikenali di mana? Lalu Tuhan kan butuh sesuatu. Aku dikenali ya sebab aku atuju dikenali. Maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenali. Maka tidak akan pernah bisa mengenali zatnya Allah Subhanahu wa taala karena dia bersifat qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah. Siapa yang paling memadahkan nih kudrat Tuhannya? Berarti Tuhan kawan dilihat kuasanya, ya lah? Kuasanya kawan disaksikan. Ini ngaranya gambaran kudrat Tuhan, pahala. Nih kawan mengangkat ini nak, nih gambaran kudrat Tuhan. Bukan ini Tuhan, ya rumah orang mako, tetamu lawan Tuhan, menyatu lawan Tuhan. Kada perlu lagi itu sembahyang as-salatu lidzikri, sembahyang itu cukup ingat. Mengingat lawan Tuhan ya sudah ya, bersatu lawan Tuhan. Mau nih Tuhan bersatu lawan nang baharo mustahil. Karena ia bersifat qidam, ia bersifat baqa, ia bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kalau ia ada serupa dengan makhluknya, mau ia bersatu dengan makhluknya. Ada serupa dengan nang baharu, mau ia bisa disebut sesuatu yang sama dengan nang baharu. Akalnya menolak sudah. Lalu kalau ada yang memadahkan bersatu lawan Tuhan, hulul tahallul, itu bahasa rasa aja, tapi bukan mengatakan Tuhan berantak lawan diri. Iya, itu makamnya ilmu hakikat. Artinya inti daripada tauhid itu pertama tauhidul zat, mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu, ngarannya tauhidul zat. Yang kedua tauhidul asma, mengesahkan segala asma. Apa aja yang bakalan itu didalam menunjukkan nama Tuhan yang hakiki. Nah, ketiga larannya tauhidus sifat, mengesahkan segala sifat. Nah, keempat larannya tauhidul af'al. Ujar abah guru sekompol bahari merajari sifat kitab sifat 20. Amalannya orang yang sudah belajar ilmu tauhid, tauhidul zat, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul af'al. Terakhir ini sih nampak habisan ini nah tauhidul af'al itu amalannya orang bertauhid. Bila ia ada bertauhidul af'al, berarti belum lagi bertauhid. Tauhidul af'alnya apa bahasanya? Ada danang kehendak, ada danang kuasa, ada danang ilmu, ada danang melihat, ada danang mandangar, ada danang pander, ada danang kalam, ada danang hidup. Illallah. Itu af'alnya. Berarti perasaan ini saban detik kadang bisa lawan di kita. Berangkat berdiri berjalan kugawian kita. Syariat silakan berpandir. Siapa yang sembahyang? Aku. Makanya aku sholli fardhu maghribi. Aku sembahyang fardhu maghrib.
salah raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya tahu kalau sudah sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu artinya bila kita membaca itu paham sudah artinya Allah. Ketika Allah dilak Allah dilak ditetap itu sudah terbuat kasat ta'in manyang aja sembahyang kenapa sembahyang fardu ini artinya disebutkan ta'aratnya. Nah ketiga ta'innya ini syarat niat sebutakan naik pulang fardu apa sang aja. Berarti ketika maknanya Allah berarti ini manyang aja sembahyang fardu maghrib kan bisa didekti. Paham? Jangan diimlakan niat itu dalam hati. Ini ngarannya lapas niat. Bila rasakan niat itu berarti diartikan oleh hati sudah. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar jangan didekti, jangan disambat berurutan dengan itu. Lalu habis nafas berinya baru Allah Akbar maghrib 3 rakaat jadi was-was ada bujur dan niat dimumui setan orang ini. Kenapa tadi? Rasa angkok nang sembahyang. Urang di pamulaan aja kehambaan itu di pamulaan. Ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemahabesaran Allah ada tahu lagi makanan lain. Udah ada lagi, kada kalihatan lagi, nah kalihatan Maha Besar aja. Allah. Kada ada lagi nanti ganang yang lain. Nah hanya Allah. Maka hukumnya haram menggawi sesuatu, mengingat sesuatu selain pada Allah. Maka disebut takbiratul ihram. Lalu nanti apa? Nah, nambah kuasa Engkau ya Allah, nambah kehendak Engkau ya Allah, nambah mengetahui Engkau ya Allah, nang hidup Engkau ya Allah, nang melihat Engkau ya Allah, nang mendengar Engkau ya Allah, nang berkalam Engkau ya Allah. Lalu etikat kita orang ahlu sunnah wal jamaah di bapak, nang bacaan aku yang menjadikan bacaan Allah, yang ruku aku yang menjadikan ruku Allah, yang i'tidal aku yang menjadikan i'tidal Allah, yang baca Fatihah aku yang menjadikan bacaan Fatihah Allah, yang sujud aku yang menjadikan sujud Allah, yang duduk antara dua sujud aku juga yang menjadikan duduk antara dua sujud Engkau ya Allah. Nang baca tahiyat aku yang menjadikan bacaan tahiyat Engkau ya Allah, yang mengucap salam aku yang menjadikan ucapan salam Engkau ya Allah. Ini sampai yang bertauhid ngaranna. Berarti sembahyangku selama ini bertauhidkah kada? Kita nah kalau mengukurnya selama ini aku bersembahyang di mapa layau haruskah? Kenapa mati layau? Rasa seorang yang sembahyang, kadang merasa disembahyangkan Tuhan. Padahal tadi tidak jadi, ulang sudah. Nang sembahyang ini aku ya Allah, nang menjadikan sembahyang ini Engkau ya Allah. Nang baca doa iftitahnya aku ya Allah, nang menjadikan bacaan doa iftitah ini Engkau ya Allah. Berpisah deh sama Tuhan ini, Bang. Ini yang disebut tauhidul af'al, mengesahkan Allah. Kalau ikan berpandir, Allah berpandir. Kedua ada asa Allah. Masih syirik ada? Nah, itu maksudnya di sini andaknya nambah baca Fatihah untung tujuan. Tapi nang membacakan menjadikan bacaan Al-Fatihah ini Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hujan hati ini. Nah membaca Bismillahirrahmanirrahim ini ulun,
pernah menyediakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim di pian. Ini kan bertentangan zahir batin. Ini namanya bertauhidul af'al. Ini pemakai Bismillahirrahmanirrahim. Ulun membaca, ulun juga menyediakan bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ulun juga kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Tuhan? Nah ini ngarannya kasyirikan di dalam beribadah. Yatun bertuntung sebagian tadi sing istighfar. Bertuntung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Ulun sudah kamu sebagian Arabnya cakapnya Muhammad ini. Ulang bertuntung sebagian itu astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, berusut kadanya sebelah kirinya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Engkau yang menciptakan kami. Wa ana abduka, ulun ini hambamu, wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, ulun berlindung kepada pian. Dengan apa yang akan pian jadikan? Abu laka bi ni'matika alayya. Ulun ini setiap detik senantiasa dilimpahkan olehmu karunia nikmat. Wa abu bi dzambi, tapi setiap saat ya Allah senantiasa bergelimang dosa. Nikmat yang baik ulun menggunakannya kubur. Faghfirli ya Allah, ampuni dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kadang-kadang kau ampuni dosanya biar ya Allah. Makanya ini disebut sayyidul istighfar, penghulunya istighfar, raja ahlinya istighfar ini. Ini orang yang ujung-ujung mengaku di hadapan Tuhan. Ini Nabi malah jadi ini. Lalu dia berdoa, ujar Rasulullah, ya Mu'az, aku wasiatkan kepadamu, aku ajarkan kepadamu, yang mana engkau apabila membaca kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan dan membimbing engkau. Baca olehmu sesudah sholat fardu, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tulungi ulun atas mengingat dia. Kawan kamu mengingat Tuhan, harap pada Mu'az. Nabi sudah memadahkan lawan Mu'az. Mu'az baca ini Mu'az. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolong ulun di dalam mengingat akan engkau. Mungkin diingat akan Tuhan, kali ditolongi Tuhan kada kawa berzikir, kada kawa ingat lawan Allah. Wa syukrika, ya Allah tolongi ulun untuk atas nikmatmu, kada kawa juga biar meladung harta, biar meladung kenikmatan. Mun Allah ada nolongi, maka orang itu tidak akan bisa bersyukur atas nikmatnya. Wa husni ibadatik, ya Allah tolongi ulun di dalam baik, di dalam bagus beribadah kepada Engkau. Namun sudah sampai ini diulang-ulang dulu, diulang-ulang aja. Mau ulang-ulang harapan tunah, harapan berharap memohon kepada Allah. Muqallibal qulub, Tuhannya Tuhannya ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Sabbit qulubana ya Allah. Wahai tentang membolak-balikan hati ijhanu bina mantap benar. Merangkap biar ya Allah, melihat biar Allah, mendengarkan biar ya Allah, mendengarkan biar ya Allah. Mantap benar ya. Ijhanu. Keringat lagi ini nih. Sampai ke tutung, mulai takbir sampai ke salam mayal aja. Mayal aja. Aduh sadar lagi, di tahun ini bertemu sampai apa jalan panang udah ya, panang apa? Panau, Maya tuh nih panang, panang tuan kulinya tinggal nih, tanyalam, arti tanyalam di Banyu, ada lagi wujud seorang, ada wujud Banyu aja, walaupun bentuknya macam-macam Banyu tadi, dibuat kepreser jadi es batu mana ya lah. Sambatannya es batu, cuma ada lain pada Banyu.
tapi perkara praktek sembahyangnya ya benar. Orang-orang yang belajar hakikat nang palsu itu lah. Ujar bahasa kita teorinya mau pandirnya, prakteknya kan bisa. Kenapa? Karena ilmu hafalan, ilmu kekuasaan, bukan ilmu yang dikuasakan, ditakwakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jam 8 sudah, wallahu a'lam bishawab. Hingga sini aja pengajian kita. Insyaallah di lain kesempatan Allah Subhanahu kita akan lanjutkan kembali taklim kita. Sebelum diakhiri, belum maaf dari berbagai dunia dan akhirat Tuhan. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu hajat dunia lebih lagi hajat akhirat. Doakan ulun sabadataan senantiasa di dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum nafsi taqwa subhanallah bihamdika